Aziza, tumben Kak kesini. Ini loh Zai, aku mau mendaftarkan adikku. Loh, adiknya Kak? Wah, udah besar ya. Emang nggak daftar di negeri dulu Kak? Nggak tahu Zai, dia tuh susah orangnya. Kamu nggak mau nyoba sekolah negeri dulu? Tuh kan nggak mau. Kenapa sih? Mau Kak, gak enak. Terus kalau di Mugaru mau? Tuh kan Zai, tahu sendiri kan? Oke, namanya siapa Dek? Azwan Syahril Maulana. Oh, Azwan Syahril Maulana. Wah, bagus banget ya namamu. Kak Azizah, keistimewaan adiknya apa ya Kak? Yang pertama Zai, dia itu cakep. Ya nggak sih? Bener banget Kak. Terus apa lagi Kak? Terus yang kedua, dia tuh jago banget ngajinya. Wow, terus? Dan yang terakhir, dan gak lupa ya, dia tuh rajin banget sholatnya. Wow, Masya Allah. Ngomong-ngomong, nama kakak siapa? Oh, nama aku Zaira. Azwan, kamu dapat potongan 4 juta rupiah. Seneng gak? Seneng kak. Buat apa? Di HP. Wow. HP ku aja jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat. Tapi kali ini Pak Nur gak sendiri ya, sudah ditemani sama siswi yang sangat cantik jelita. Ya, dia Aziza. Zah, gimana kabarnya Zah? Halo semua. Wah, udah lama nih ya nggak ketemu sama aku. Iya. Ini kayaknya kita ini sudah lama tidak ngobrol-ngobrol. Iya Pak, udah lama nggak bercengkrama, bersilaturahmi gitu Pak. Aku udah kangen banget Pak. Muncul di YouTube Mugaru lagi nih Pak. Oh iya, dan mungkin ini Mugaru lover semuanya juga bertanya-tanya ya, kenapa kemana kakak yang cantik itu kan gitu kan? Iya benar nggak sih ya? Aduh, aku kangen banget deh sama Kak Aziza yang itu loh, yang imut, yang selalu senyum itu. Iya. Aja ya Pak, mereka pikirnya kayak gitu ya. Iya, dan ini kita jumpa lagi sama Mugaru lovers, tapi dalam keadaan kamu ini sudah hampir keluar dari Mugaru ini Zah. Kurang berapa bulan lagi sih Zah? 6 bulan lagi nggak Pak? Ini kan Januari ya, Januari, Iya, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya 5 bulan lah. 5 bulan guys. 5 bulan. 5 bulan lagi kalian nggak bakal lihat mukaku di YouTube-nya Mugaru. Oh tapi nggak gitu Zah. Yang namanya Mugaru ya, siswa Mugaru itu kan ada alumninya ya. Ya. Kalau presenter Mugaru Zah, itu nggak ada alumninya Zah. Wih, jadi saya nanti tetap itu ya, stay forever menjadi presenter Mugaru. Nah iya, dan nanti suatu saat kamu kesini cerita tentang sekolahmu yang baru Zah. Wih, siap. Tapi jangan sampai lupa, kamu harus memilih sekolah yang kualitasnya itu sama atau lebih bagus daripada Mugaru Zah. Nah ini ngobrol-ngobrol tentang sekolah lanjutan ya ini ya. Nah siap. kamu sudah daftar atau belum? Sudah ada gambaran atau belum mau sekolah di mana? Nah ini saya posisinya itu udah siap banget ya, atau malah udah daftar sekolah Pak. Iya. Nah, Di mana? Itu saya daftar sekolah SMA, saya tuh mau lanjut di Smamita, atau kepanjangannya tuh SMA Muhammadiyah 1 Taman. Wah, luar biasa. Ini berarti sekolahmu ini bagus ya? Ya bener ya? Kamu udah ke sana? Bener banget, karena dia ya itu tuh termasuk deket ya Pak kalau dari sini ya. Dekat. Kalau dari Mugaru tuh juga dari rumah saya sendiri tuh juga deket banget Pak. Dekat. Terus juga dia itu terkenal fasilitasnya bagus Pak. Iya. Orang-orang ya kalau disebutin Smamita itu langsung oh yang gedungnya tinggi banget itu ya. Gitu. Yang lantai 8 itu ya? Iya. Gitu. Jadi kayak orang-orang kayak wow terbuka banget gitu. Terus saya itu juga terpukau sendiri Pak, kayak ya aku pengen sekolah sini, udah deket, fasilitas bagus, ya siapa sih yang nggak mau Pak? Kayak iya. Gak ribet-ribet tapi juga dapet yang spesial gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini pilihan kamu ini Zah, ini sangat tepat ini ya. Kalau memilih Smamita atau sekolah-sekolah Muhammadiyah itu pokoknya tepat lah, nggak bakalan kecewa lah Zah. Iya, memang Pak. Kebetulan ya, alhamdulillah ya Pak. Iya. Kebanyakan sekolah Muhammadiyah di Sidoarjo sama Surabaya itu banyak banget pilihan yang bagus Pak. Contohnya tuh ya ada Smamda, terus
ini Smamita. Nah, Apa lagi ya Pak? ada Semamdanya kan ada dua aja. Iya. Ada Semamda Sidoarjo sama Semamda Surabaya. Surabaya. Kemudian ada Semamita. Kemudian ada SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Oh iya. Ada pernah, SMA pernah. Muhammadiyah 4 Porong. Oh iya itu juga bagus banget itu Pak. Bagus banget. Pokoknya SMA sekolah Muhammadiyah itu nggak mengecewakan aja. Iya, banyak semuanya tuh kayak fasilitasnya tercukupi karena ya organisasi Muhammadiyah ini kan cukup besar ya Pak ya. Cukup besar. Jadi otomatis biayanya pasti yang disalurkan tuh banyak banget gitu. Nah, betul ya, betul. Ketika kamu sekolah di Muhammadiyah ya, kamu nanti kan pergi keluar kota misalnya atau keluar negeri. Kamu dulu tamatan mana? Oh, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah gitu kan, Universitas Muhammadiyah. Pasti orang itu langsung ngeh ya. Tapi kalau kamu sekolah di sekolah yang bukan Muhammadiyah, pasti orang itu tanya, apa sih? Ini sekolahnya apa sih? Ya kan, Kok aneh saya jenenge? sekolah di A. Iya. Sekolah apa iku? Lah iya, iki kapan berdiri? Ini masih ada nggak sekolahnya? Gak pernah dengar sama sekali ya Pak. Nah, iya, luar biasa. Oke, Zah, kamu udah pernah berkunjung ke calon sekolahmu yang baru belum? Pernah Pak, pernah. Pernah ya? Pernah. Tapi nggak menjelajah yang sampai pelosok-pelosok gitu Pak. Cuma sampai kalau nggak salah tuh sampai tempat administrasinya. Oh iya, kamu belum pernah mencoba naik liftnya? Belum Pak. Oh belum ya? Belum. Iya, jadi Semamita itu guys, 8 lantai ya. Jadi untuk menuju ke lantai 8 kita itu harus pakai lift. Ya, sekolah mana yang semewah Semamita? Kan jarang-jarang sih. Iya Pak. Terus juga nggak mungkin ya Pak sekolah yang 8 lantai tapi pakai tangga Pak. Iya. Nggak kebayang Pak, capeknya Iya. Pak. Udah sampai sana udah pingsan duluan Pak saya kayaknya. Iya. Nah, ketika di Semamita ini sudah 8 lantai, kemudian di Semamda Surabaya aja. Nah, ini kan Ya, sudah itu- pernah ke sana kan ya? Iya sudah pernah. Nah, itu berapa lantai itu aja? Berapa lantai ya Tinggi Pak? banget loh itu loh. Itu 10 lantai itu aja. Iya 10. 10 lantai dan pakai lift juga kan naiknya kan? Sama, pakai Sama, wes luar biasa. Kalau di Semamda Sidoarjo ini belum pakai lift ya, tetapi sekolahnya itu luas. Iya. Jadi kalau Semamita sama Semamda Surabaya itu naik, ya Naik. perkembangannya Kalau Semamda Sidoarjo itu perkembangannya meluas gitu ya Pak. Meluas. Ke sisi-sisinya gitu. Nah, wes pokoknya untuk mencari sekolah yang bagus itu sudah nggak perlu khawatir. Pokoknya Muhammadiyah itu sekolahnya bagus-bagus semua, begitu loh ya. Benar banget. Oke, Za. Kalau dari kamu sendiri ya, jadi kita ngomong-ngomong tentang sekolah Muhammadiyah. Mugaru Za ini Za. Ini Oke. harus kamu jelaskan lagi nih. Kayaknya ini kalau nggak kamu yang jelaskan nggak jelas ini. Kalau Mugaru gimana Za menurutmu Za? Kalau Mugaru sendiri itu untuk hitungan SMP ya Pak. Itu Nah. bagus banget Pak. Nah. Apalagi Mugaru itu ya nggak terlalu mahal-mahal gitu loh Pak. Murah banget. Iya Pak. Iya, bener ya? Bener. Dan dia tuh kayak bukan gara-gara murah langsung kualitasnya jelek, nggak gitu Pak. Nah. Gara-gara murah itu malah jadi lebih bagus lagi Pak. Iya, murah tapi nggak murah nih loh Za. Iya benar-benar. Kita ini kan sedang podcast begini ini kan fasilitas dari Mugaru ya. Kalau misalnya murah itu bertanda sekolah itu jelek, nggak juga gitu loh ya. Kita punya studio dan sekolah-sekolah lain kan belum punya Za. Iya, sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah-sekolah besar itu belum tentu ya Pak punya studio sendiri buat ekstra seperti ini gitu loh Pak. Nah, Nah itu tuh spesialan dari Mugaru. nah untuk ngobrol dikontenkan itu sekolah lain belum ada. Kita kapanpun mau ngobrol aja. Ya, nah kalau kita ngobrol tuh ya mungkin bakal dimarahin gurunya Pak. Iya. Kayak lagi ngobrol-ngobrol tiba kayak, Hah. diam. Nah di Mugaru, kalau di Mugaru itu ngobrol-ngobrol sebentar ya pelajaran dulu. Kalau mau ngobrol di presenter aja, Iya. gitu kan ya Pak ya. Iya, ada tempatnya sendiri. Iya, jadi disuruh berhenti tapi dikasih solusi juga gitu loh Pak. Jadi Iya. membantu gitu. Iya, jadi ngobrol itu sebenarnya itu kan latihan public speaking anak-anak itu saya. Misalnya di kelas ya nggak ada gurunya ya, gurunya belum masuk, terus ngobrol-ngobrol itu sebenarnya latihan podcast anak-anak itu, gitu loh Zah. Karena mereka kan pastinya ada tanya dan jawab ya Pak ya. Iya. Kayak misalkan, kamu tahu nggak sih ini loh? Terus jawabannya, iya aku tahu. Bla 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 bla. Pak, jawaban yang panjang lebar itu juga termasuk podcast Pak. Iya, dan itu natural itu. Iya natural ya Pak ya. Natural. Nggak ada rekayasa karena mereka tuh bener-bener jujur. Karena kan mereka kayak merasa nggak ada kamera, habis itu nggak ada yang ngeliatin. Jadi mereka tuh langsung jujur mengutarakan semua perasaannya. Iya, seandainya itu ditaruh mic sama kamera, itu sudah jadi konten sebenarnya itu.
Iya, tinggal kamera, cahaya, sama mic ya Pak ya. Sama mic, betul. Dan tentunya juga harus punya channel YouTube-nya, Zai. Bener. Kok Zai itu? Saya juga. Loh, Iya. iya bener. Iya, dan kita sudah punya channel YouTube sendiri dan kita harus berterima kasih nih Za sama YouTube ya, karena sudah menyediakan sarana, menyediakan tempat kita untuk berbagi informasi begitu loh ya. Seandainya Za, kita ini ngobrol-ngobrol seperti ini nggak ada YouTube coba, terus mau dikemanakan ini video ini? Nggak mungkin ya Pak, kita bikin video sepanjang lebar ini rata cuman matching di galeri, Iya. matching di status WA. Sedangkan status WA kan cuma sebentar ya Pak ya. Iya. 24 jam doang. Kalau Iya. YouTube kan bisa sampai bertahun-tahun kemudian masih ada jadi digitalnya. Nah itu, oh Za, kalau ngomong-ngomong tentang YouTube saja, tentang konten ini Za, kamu itu awal-awal ngonten Za, awal-awal ngonten di Mugaru, itu pada waktu apa itu? Kalau nggak salah itu ya Pak, itu tuh saya tanya jawab tentang bahasa Inggris ke Pak Nur. Oh iya, Saya kan mau pulang kan, ya, lagi nunggu gitu, lagi nunggu mama jemput. Nah, terus mungkin Pak Nur lihat saya, terus mungkin ya karena saya lemes, terus saya lemah letih lesu, jadi akhirnya Iya. Pak Nur mungkin kasihan sekali anak ini. Nah. Udahlah, saya ajak podcast aja. Terus tiba-tiba namanya siapa gitu? Aziza Pak. Oh ya podcast gitu. Itu juga saya jawabannya kayak masih kayak ragu-ragu. iya Pak, anu gitu Pak, nggak Iya, iya. secerewet sekarang. Mungkin kalau orang-orang lihat video ini tuh kayak ngerasa kayak, aduh Aziza cerewet banget gitu. Tapi kalau menurutku sih lebih baik ya itu mending jadi cerewet daripada jadi pendiam. Karena kalau jadi pendiam itu kan nggak enak ya Pak ya. Iya. Selalu memendam, nggak bisa ngasih tahu orang bahwa aku tuh lagi senang, aku tuh lagi sedih, aku lagi marah. Nah itu orang tuh nggak bisa tahu. Tapi kalau aku cerewet gini, orang-orang pasti tahu. Terus juga kalau aku kayak wajahku tuh kayak ngasih tahu gitu ya Pak, itu pasti orang tahu. Oh anak ini lagi seneng. Oh anak ini lagi sedih. Oh anak ini lagi marah gitu. Iya, oh anak ini ada isinya gitu loh. Iya. Jadi oh anak ini ada varian rasanya. Oh iya itu. Iya, beda halnya ketika diem ya Za. Diem itu ini ada isinya apa enggak? Iya Pak. Kalau misalnya kita bercanda sama orang diem, Iya. terus dia gini, tapi dalam hatinya ketawa. Iya. Gimana kita tahu ya Pak? Maksudnya kayak jangan-jangan dia tersinggung sama bercandaanku. Iya. Saya pernah kayak gitu Pak soalnya Pak. Oh. Bercanda sama orang pendiam, dia kayak gini Pak. Diam aja Pak. Iya. Tapi aku bilang, bercandaanku lucu gak sih? Lucu kok gitu Pak. Tapi mukanya tuh datar Pak. Wah. Jadi kayak ya gimana aku mau tahu kalau kamu tuh seneng ketawa, kalau kamu aja kayak datar gitu, kayak gak asik gitu loh Pak jujur. Iya, dia itu mau senyum itu mungkin masih berpikir, ini bener gak ya senyumnya? Ini kalau dia Jangan aja ragu-ragu. Iya, jadi senyum aja Za, itu mikirnya lama gitu loh ya. Mungkin besok paginya itu baru ketika dia bangun baru senyum-senyum. Iya, kemarin aja saya lucu ya. Itu akhir. Itu tambah serem itu Pak. Iya. Bangun tidur, katanya masih ada kotor-kotoran tiba-tiba senyum gitu kan ya serem-serem gitu Pak. Iya, ditanya sama mamanya, kenapa kamu senyum? Kemarin lo Aziza lucu. Lo kemarin lucunya kok sekarang baru tertawa. Ya boy. Oke Za, perkembanganmu di Mugaru Za. Ini apa sih yang kamu dapat dari Mugaru ini apa sih Za? Alhamdulillah yang aku dapat dari Mugaru itu ya tentunya pelajaran. Iya. Salah satunya itu ya pelajaran seperti ini Pak, pelajaran ngomong, Iya. pelajaran public speaking, pelajaran akademik ya juga tentunya ada. Terus apa lagi ya Pak? Pergaulan. Iya. Terus saya juga bisa merasakan betapa asiknya Pak Arul menjadi waka. Pak Arul. Iya Pak. Oh iya Pak Arul ya. Oh iya Pak Arul. tak kira anu apa namanya itu? Walas tak kira. Pak waka. Baru Pak. nggak. Ya soalnya Pak Arul itu ya Pak, kalau Iya. jadi waka di apel gitu ya. Iya. Itu tuh mukanya serius banget Pak. Oh. Terus saya itu kayak langsung Tapi ganteng loh Za. iya Pak. Pak Arul tuh ganteng banget. Pak. Iya, ini kalau Pak Arul lihat boy gitu loh Pak. Kan mukanya kan serius ya Pak. Jadi kayak iya. boy. Tapi kalau udah senyum Pak, Iya. langsung jadi Senyumnya cute boy. itu Pepsodent Za. Dan orang-orang akan tertarik ini ya. Iya Pak, saya langsung kayak aduh jadi pengen senyum juga gitu Pak. Oke. Oke, Za.
sebenarnya ya, kalau tadi kan yang kamu dapatkan buahnya saja ya. Iya. Nah, yang paling apa namanya? Paling drastis perubahanmu semenjak kamu masuk di Mugaru. Apa itu? Sifatku sendiri. Sifatmu sendiri? Iya. Gimana? Kalau dulu itu ya sebenarnya ceritanya itu udah terulang berkali-kali ya Pak. Iya. Saya sendiri soalnya tuh kayak saya sendiri tuh kayak merasa bangga gitu loh Pak. Iya. Saya yang dulunya pendiam, terus saya jadi cerewet gini. Ya siapa sih yang nggak seneng Pak? Iya. Saya yang dulu mendem kayak apa ya? Kayak selalu terpendam. Nggak ada yang tahu namanya Aziza. Kayak Aziza tuh siapa? Nah kan kalau sekarang ya alhamdulillah sudah dikenal beberapa orang gitu loh Pak. Nah terus juga saya itu dulu kan pendiam ya Pak. Terus juga kalau kayak kasih ekspresi atau kasih jawaban tuh nggak bisa. Kayak jawabannya mungkin kayak kurang memuaskan gitu ya Pak. Kayak mungkin ada beberapa orang yang bisa aja salah paham sama kata-kataku. Kayak misalkan aku ya pakai misalkan ditanyakan, kamu nggak apa-apa Taza? Iya nggak apa-apa kok, tapi nggak ada ekspresi. Pasti kan orang-orang kan otomatis kan mikirnya kayak, wah berarti anak ini nggak kena ada sesuatu gitu loh Pak. Soalnya kan dia kayak nggak ada ekspresi, terus juga suaranya datar. Kan kalau sekarang kan saya udah ngerti kan, suara yang ceria, terus ekspresi juga yang ceria, itu saya udah bisa tahu alhamdulillah sekarang. Dan itu penting banget menurutmu? Penting banget lah Pak. Jadi orang-orang tuh bisa tahu. Karena dulu ya Pak, setahu saya tuh sepengalaman saya tuh banyak banget orang yang salah paham. Kayak misalkan ya saya salah paham sama kamu? Iya Pak. Kayak saya tuh cuma dipanggil ya Iya. Aziza gitu. Jangan disapa ya Pak. Aziza. Cuman gitu Pak. Iya, begitu aja. Serius gitu ya? Iya Pak. Terus akhirnya biasanya gitu kayak, Aziza, kamu kenapa sih kalau disapa kemarin kayak kayak nggak mau gitu, kayak ngomong sedikit. Kamu ngambek ya sama aku. Loh, tapi aku biasa aja. Itu aku malah seneng Pak disapa kayak gitu Pak. Kayak Aziza gitu. Pulang dulu ya, itu kayak seneng gitu loh Pak. Iya. Tapi kan ya karena dulu kan saya nggak tahu ya Pak. Caranya buat menyampaikan kata-kata yang bagus. Jadi gitu doang Pak. Iya. Langsung tanya, kamu ngambek tak sama aku gitu. Enggak kenapa-napa. Tapi sekarang kalau misalnya kamu disapa sama temanmu ya, Aziza, terus gimana kamu? Kiu. Iya. Iya, kamu jawab atau seperti dulu? Ya jawabnya pas yang seru-seru dong Pak. Iya. Kayak kiu gitu tadi. Iya. Itu sama cewek ya Pak ya. Bukan sama cowok ya tentunya. Iya. Terus kalau kayak manggil Aziza, terus aku bilang opo, kayak gitu. Iya. Ya kan karena kan bestie ya Pak. Kan kalau bestie kan udah kayak kerasa deket gitu kan. Jadi kayak opo itu tuh kayak lucu gitu. Iya. Terus pokoknya itu menurutmu yang ini ya Zaya, yang apa namanya itu yang penting banget lah. Iya, penting. Karena orang-orang akhirnya jadi tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin sampaikan tuh akhirnya orang tuh tahu, paham gitu loh Pak. Iya, dan orang itu kan bisa paham itu kan karena ininya aja, karena apa yang disampaikan itu kan ya. Iya benar. Kalau cuma diem aja itu kan orang juga bingung aja. Misalnya ada loh aja orang itu yang senengnya ya begitu, susahnya ya begitu, ngambek ya begitu. Pokoknya ya begitu-begitu aja wajahnya itu. Iya Pak. Itu tinggal ngalih aja kan. Nah makanya itu Pak, penting banget yang namanya komunikasi. Nah, ini ngomong tentang komunikasi nih Jah. Ini kan di Mugaru kamu ini sudah ada perubahan ya. Serius loh ini saya. Ya, Pak, tadi serius. jawabmu serius ya? Iya, Pak. Nggak mengada-ada ya? Enggak. Oke. Dan nanti di SMA Jah. Nah di SMA ini kira-kira apa sih yang ingin kamu dapatkan itu apa? Kan di Semamita kan ya. Nah ini ada temannya Pak Nuri kan, ada Pak Muat ini ya. Ini kan Pak Muat kalau melihat ini harapan Pak Muat nih. Pak Muat dari presenter Mugaru ketika sekolah di Semamita. Ayo, Zah. Oke, yang pertama yang saya harapkan dari Semamita itu ya Pak. Iya. Tentunya itu pengalaman saya dengan para guru-gurunya. Oke. Karena menurut saya pengalaman dengan para guru-guru itu sangat penting Pak. Karena kayak apa ya, yang menentukan saya nyaman atau enggaknya di Semamita yaitu mereka Pak. Kalau misalkan Pak Nur ya, tinggal di rumah, tapi rumahnya tuh dipenuhi dengan orang-orang yang gampang marah, resek, tersinggungan, gampang tersinggungan, itu kan pasti nggak enak ya Pak. Iya. Semewah apapun rumah itu ya Pak ya. Betul. Pasti kayak, aduh,
bangun tidur, aduh pasti habis ini dimarahin, pasti Iya. gitu ya kan Pak. Ha. Nah makanya itu saya harap saya dapat impression yang bagus dari para guru-gurunya. Oke, dan Pak Nur yakin Pak Nur yakin di Semamita ini orangnya ramah-ramah, betul kan? Iya. Kan kakakmu kan juga lulusan sana, bener ya? Sudah lulus belum? Sudah lulus Pak, sudah kuliah Pak. Oh sudah kuliah. Oke, jadi dari ketika kakaknya sudah lulus dari Semamita, adiknya juga ke Semamita, ini kan berarti ada sesuatu yang cocok gitu loh ya. Iya. Sudah cocok seperti itu. Oke. Kemudian kalau cita-citamu dulu itu apa sih? Cita-citaku dulu itu sempet pengen jadi arsitek Pak. Sempat jadi arsitek. Ya. Terus sekarang? Kalau sekarang masih bingung Pak. Oh, masih bingung. Masih bingung Pak, ini kayaknya saya tuh harus lanjut cita-cita arsitek lagi atau enggak gitu loh Pak. Kalau sarannya Pak Nurza, itu kamu itu harus sedini mungkin ya, itu menemukan bakatmu, menemukan bakatmu sehingga nanti itu kamu kerja itu kayak main-main Za. Jadi orang yang bekerja sesuai dengan passionnya, ya, dia itu seperti melaksanakan hobi, melakukan hobi tapi dibayar. Iya. Nah kalau hobinya ini memang benar-benar wajib dibayar yang mahal, itu kan sesuatu banget Za. Misalnya ya, kayak apa namanya itu penyanyi. Iya. Nah, kayak penyanyi itu beberapa kali diwawancari di TV itu dia mengatakan sebenarnya saya itu nyanyi itu hobi. Sampai akhirnya jadi passionnya, sampai akhirnya dibayar mahal. Sekali manggung itu ratusan juta kan begitu. Wih, Jadi kayak main-main tapi dibayar gitu loh. Nah ini kira-kira kalau nggak jadi arsitek, kamu jadi dokter cocok nggak sih? kalau saya jadi dokter itu ya Pak ya. Heeh. Ya saya masih bingung Pak. Soalnya saya sendiri tuh apa ya kayak nggak dari awal tuh nggak ngerasa gitu Pak anak yang cocok buat jadi dokter. Karena saya sendiri tuh juga nggak apa ya Pak, yang anak yang sering bercandaan, nggak serius gitu loh Pak. Takutnya kan ya mungkin ya. Takutnya Pak. bercanda kamu sama Iya, Pak. pasiennya. Gitu. Mau? yang harusnya pasiennya dibius Pak, ada bercanda, Iya. gitu terus malah gitu loh. Bukannya harusnya kamu turun. Iya. Kalau jadi guru gimana Za? Kamu terbayang nggak jadi guru? Enggak Pak. Nggak terbayang? Enggak. Iya kenapa? Kenapa? Soalnya saya sendiri tuh apa ya Pak, nggak siap buat menghadapi anak-anak yang segitu banyaknya. segitu banyaknya yang sikapnya pasti macem-macem ya Pak. Macem-macem. Ya? Ada yang pendiam, ada yang susah diatur, Iya. ada yang apa yang nurut-nurut, ada juga yang rame terus. Lalu saya tuh pasti kayak puyeng gitu loh Pak. Iya. Karena kelas itu pasti berisik, terus juga kayak belum lagi anak-anak itu kayak main-main lempar-lempar sana sini. Nah itu kan pusing Iya. banget ya Pak ya. Pusing banget. Kamu bisa merasakan kayak gitu sih? Bisa. Kok Pak. Zaira gitu? Za, kamu saking seringnya sama Zaira. Ketika kamu presentasi ya ke SD itu merasakan seperti itu Za? Iya Pak. Ada kelas yang gitu. Saya sendiri ya Pak, itu belum jadi guru loh itu Pak. Iya. Saya tuh udah kayak pernah ya presentasi. Ada yang nggak dengerin, ada yang main-main sendiri, ada yang semuanya tuh ruame. Iya. Dan saya tuh Pak presentasi tuh Iya. udah. Saya tuh kan gampang keringetan ya Pak ya. Iya. Panas. Heeh. Anak-anaknya rame, rasanya tuh pengen banting meja gitu loh Pak rasanya. Kayak, astagfirullahaladzim, dengarkan aku sekali gitu. Kayak pengen gitu loh Pak, pengen ngomong gitu, tapi kayak ayo dengarkan gitu. Kayak Iya. sabar-sabar gitu loh Pak. Saya tuh langsung mikir gini, aku yang seorang murid aja kayak gini. Nah. Nah, gimana kalau gurunya ya? Iya. Gimana ya kalau jadi guru Setiap yang nggak hari. dengerin? Setiap hari Pak. Apalagi maaf ya Pak, gaji seorang guru di Indonesia ya nggak sebanyak itu ya Pak ya. Iya, jadi gini loh Za. Kayak nggak sepadan sama usaha mereka gitu loh Pak. Betul. Sayangnya itu. Gitu. Iya. Jadi gini Za. Tapi gini ya, ini pembelaan ini. Jadi gini, guru itu kalau misalnya Za, dia itu mengajarkan dengan ikhlas gitu kan. Kembali lagi ke passion ya. Passion itu apa namanya ya? Kadang-kadang itu gajinya kecil, tetapi kebahagiaannya besar Za. Iya. Ada juga yang orang itu yang bekerja itu bayarannya besar, kebahagiaannya kecil. Ada juga yang seperti itu. Nah, guru itu seperti yang kamu bilang tadi ya, karena kesabarannya, karena apa namanya telatennya membimbing siswa-siswinya yang macam-macam itu tadi ya. Itu kalau ikhlas
itu pahalanya besar. Iya, Pak. Pahalanya besar, seperti itu. Gajinya kecil tapi pahalanya besar. Iya, mungkin Gitu. keuntungannya tuh di pahalanya Di ya, pahalanya Pak. Ya? kalau ikhlas. Iya, kalau ikhlas. Kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak tahu lagi, Pak. Iya, kalau nggak ikhlas nggak dapat apa-apa. Ya, itulah keuntungan guru, Pak. Jadi dia itu lebih besar pahalanya daripada gajinya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillahnya. Iya. Jadi gini, Za. Pak Nur sampaikan lagi ya. Ini mungkin bagi kalian yang pengen jadi guru ya. Jadi gini ya. Ada orang itu yang gajinya kecil, Za. Iya. Penghasilannya besar. Ada nggak, Za? Jadi penghasilan itu tidak sama dengan gaji. Kalau gaji itu kan yang di Iya. ya itu kan. Tapi penghasilan itu nggak sama dengan gaji lah. Misalnya ada ya gajinya itu yang misalnya UMR lah, UMR 4.200.000 misalnya. Tapi punya mobil 2. Itu kan artinya apa namanya? Penghasilannya itu lebih besar daripada gajinya. Tapi ada juga yang gajinya besar, penghasilannya yaitu penghasilan sama dengan gaji, ya segitu-gitunya. Kan begitu kan? Jadi seimbang gitu ya, Pak. Jadi seimbang seperti itu. Dan alhamdulillahnya apa namanya ya? Guru-guru di Indonesia ini kuat-kuat ya. Iya, Pak. Untungnya ya, Pak. Kuat-kuat. Untungnya passion mereka tuh benar-benar membara. Membara. Ada Kuat-kuat. harimau api gitu, Pak, di dalam diri mereka. Kuat gitu loh, Pak, buat kayak ngajarin anak-anak seperti itu. Mungkin dalam diri saya itu bukan harimau api, Pak. Iya. Tapi kucing gemoy, Pak. Iya. Kucing pemalas kayaknya, Pak. Iya, kamu jangan jadi guru, Za. Kalau ragu-ragu mendingan nggak usah. Iya. Ini kan ngobrol kita kan random saja. Iya. Kamu tahu tahu gaji guru di Jepang, Za? Berapa? Gaji guru di Jepang itu 48 juta. Itu 1 bulan. Juta. Iya, ada juga negara, Pak Nur lupa ya, kemarin baca itu. Jadi guru itu gajinya itu di bawah menteri ya. Jadi presiden, menteri, guru. Wih. Karena apa? Karena apapun profesinya di dunia ini pasti terlahir dari seorang guru. Iya, pasti. Nah, negara-negara yang mengutamakan gaji guru ini pasti akan berkembang, akan berkembang cepat gitu. Keren banget loh, Pak, itu, Pak. Kayak mereka Iya. tuh benar-benar memuliakan profesi guru. Iya. Karena memang benar, emang harus dimuliakan. Karena Iya. guru itu yang mengajarkan kamu, yang memberitahu kamu semua ilmu itu ya pasti guru, Pak. Pasti guru. Iya. Misalnya aja, ini pertanyaan nih ya. Iya. Misalnya kamu jadi menteri pendidikan. Nah, pendidikan dan kebudayaan, gitu kan? Apa yang akan kamu perbuat untuk guru-guru di Indonesia? Guru-guru di Indonesia ya, Pak ya. Iya, ini terkait dengan itu tadi, apa gajinya tadi? Ya mungkin terutama untuk para guru honorer ya, Pak ya. Iya, honorer. Ya itu saya tingkatkan penghasilannya gajinya Gajinya? itu seimbang sama guru-guru yang kayak yang udah resmi gitu loh, Pak, yang apa ya, Pak? Yang sudah PNS. Ya, yang sudah PNS Yang gitu sudah loh, Pak. PNS, Karena oke. menurut saya ya mau itu guru honorer, guru PNS sebenarnya tuh apa ya, Pak? Nggak perlu gitu loh, Pak, kayak pakai tambahan honorer, pakai tambahan PNS. Karena mereka Iya. sama-sama guru. Iya. Sama-sama mengajarkan gitu loh, Pak. Ya nggak ada bedanya kan menurut saya. Menurut Iya. saya, Pak ya. Iya, betul, Tapi betul, saya Za. kurang tahu lagi ya ini. Betul, Za, kayak betul, Za. Gimana dalamnya gitu. Nah, ini kan kamu kan mewakili mewakili sudut pandang dari seorang murid kan ya. Nah, Pak Nuri mewakili sudut pandang dari seorang guru. Memang guru honorer sama guru ndak itu sama aja. Sama aja. Yang namanya guru ya guru gitu loh. Ngajarnya Mau sama. itu ustazah, guru, Nah. guru apapun itu ya sama, Pak. Sama, bukunya loh sama. Mengajarkan tujuannya, Pak. Iya. Tapi kok beda-beda. Makanya itu. Nah, ini ada sesuatu yang memang harus diperbaiki nih, Za. Waduh, ini semakin serius ini, Za ya. Iya. Semakin serius kita. Perasaan tadi kita masih lucu-lucuan ya, Pak. Tiba-tiba Iya. udah membahas gaji seorang guru. Iya. Dan ini, Za, kamu harus waspada, Za. Misalnya ya, kamu kan menghindari guru kan ya. Iya. Menghindari jadi guru. Iya, Pak. Misalnya, Za, misalnya ya. Nanti kamu itu mau dijadikan istri guru. Iya. Nah, ini calon suami ini guru. Iya. Ayo gimana? Ayo gimana? Kalau misalkan suami, Sudah tahu gajinya kecil loh. Ayo gimana? Iya. Gimana? calon suami atau sudah suami itu, Pak? Ya, calon. Ini kamu Calon. didekati kan sama seorang guru. Za, ayo kita nikah misalnya seperti itu. Iya.
Gimana? Kalau misalkan ya memang saya sudah udah cinta banget ya Pak ya. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti saya bantu juga. Oh saya bantu iya. juga. Gaji kecil boleh, tapi penghasilan harus besar. Benar. Benar gitu kan, Iya. ya? Nanti saya juga bantu sebisa saya dong Pak pastinya. Oke. Karena saya tahu pasti kalau tentang uang buat menikah, terus Iya. buat mas kawin ini itu pasti susah Pak. Iya. Belum saya ya Pak. Iya, Kemarin iya, iya. lihat di TikTok ada pernikahan megah yang megah banget di mall itu kayak. Iya. wah, ini kira-kira effortnya sebesar apa ya Pak ya? Lah iya. Kayak dari dekornya sendiri loh Pak. Iya. Dekorasi ruangan itu Pak itu udah ratusan juta Pak. Oh. Itu kayak wih, ratusan juta tuh bisa buat beli apa aja ya Pak ya? Iya. Bisa buat beli mobil mungkin bisa ya Pak ya? Bisa. Nah sama Bisa. mereka itu malah dibuat dekor menikah Pak ya kan? Saya kayak Iya. langsung wih effortnya gak main-main ini. Iya. Pasti Dan itu mereka berdua tuh masih kayak berusaha bareng-bareng gitu loh Pak. Nah, itu yang Iya. saya suka. Iya. Dan itu celakanya lagi Zah, misalnya ini ya untuk acara pernikahan itu saya itu habis ratusan juta. Mungkin ada juga yang sampai miliaran kan gitu kan, Iya. miliaran. Dan itu ngutang. Nah, Waduh. supaya orang itu supaya bilang wah gitu. Jadi ada Zah, ini yang menikah ya, menikah itu dengan mewah, tetapi itu dengan ngutang gitu loh ya. Heeh. Nah itu kalau menurutmu gimana Zah? Kalau menurut saya sendiri sih sebisanya aja ya Pak ya. Iya. Secukupnya aja. Iya. Kalau memang buat gengsi itu saya sih enggak ya Pak ya. Yang penting kan masih ada ya Pak ya dekor yang murah, yang terjangkau tapi bagus tentunya. Atau nggak usah Zah. Kalau pengen foto-foto ya ke studio aja. Nah. Kita membayar 1 juta udah paketnya komplit Iya. itu, udah paket komplit itu. Atau kalau enggak ya sudah nggak usah apa-apa gitu loh Zah. Soalnya kalau ngutang ya Pak ya, Iya. itu pasti kepikiran Pak. Pasti kepikiran. Kayak bangun tidur, aduh aku ngutang 1 miliar kan nggak mungkin ya Pak ya. Iya. Kita bangun tidur langsung kepikiran 1 miliarnya gimana ya, nyari di mana ya gitu kan kayak nggak enak Pak. Hidupnya Iya. tuh jadi kayak kepikiran terus ngutang, aduh utangnya gimana, cari duit di mana, tuh pasti kepikiran Pak pasti Pak. Iya, dan celakanya itu yang mengembalikan ini orang tuanya Zah. Waduh. Kan ada ya. Yang punya keinginan untuk mewah-mewahan itu sebenarnya orang tuanya. Anaknya itu kadang-kadang itu ada yang menolak, tetapi orang tuanya karena gengsinya dan lain sebagainya Iya. itu sampai memaksakan diri ya, dan sampai akhirnya kebelit hutang kan begitu kan. Ya jangan ngomong nih utang-utang ini aja, ngomong yang lain aja. Enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya aja kamu nanti sudah lulus SMA ya, SMA Mamita kan gitu kan. Kamu mau melanjutkan kemana? Saya tuh ada beberapa pilihan Pak sebenarnya. Iya. Yang pertama itu saya mau mendalami ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Terus, Berarti kan cita-citamu ada yang ngarah ke sana aja. Nah iya itu Pak. Saya juga sebenarnya tuh masih bingung-bingung Pak karena pilihannya cukup banyak ya Pak. Iya. Terus saya tuh lihat TikTok itu kayak, wih seru-seru nih pekerjaannya gitu. Terus kalau ilkom itu kan bisa jadi kayak MC acara-acara formal. Nah itu pun juga gajinya tuh lumayan gede ya Pak, kayak wow. besar. Dan ini kalau sarannya Pak Nur saya, kalau kamu memang udah tertarik ke situ, itu memang cocok ya. Cocok sama kamu gitu loh ya. Iya. Misalnya dari segi penampilan kan begitu kan. Penampilan juga oke. Kemudian cerdasnya juga oke. Kalau menurut Pak Nur ya, yang paling cocok itu kalau bagi perempuan itu yang ngomong. Gitu. Iya. Kalau ngomong itu bayarnya besar ya. Kalau orang perempuan itu ya. Gitu. Terus saya juga lihat di radio mobil tuh Pak. Iya. Nah itu kan juga pasti kan dari ilkom ya Pak ya. Ha. Nah itu tuh saya mikir enak banget ya orang ini ya. Ngomong terus tapi dapat gaji Pak. Itu Iya. kan pekerjaan seru gitu loh Pak. Iya. Pasti kan kayak tiap hari tuh happy. Iya. Ngomong-ngomong sudah dapat gaji mengalir. Nah, itu kan kayak menggiurkan gitu loh Pak bagi saya. Iya, dan itu pasti jarang bertengkar sama suaminya aja. Kenapa? Karena di tempat kerjanya dia juga ngomong. Ya, kalau perempuan aja, perempuan itu sehari itu kalau nggak mengeluarkan 7.000 kata itu berarti sampai rumah dia itu ngomong terus, ngomel terus. Iya. Tapi kalau 7.000-nya ini sudah dihabiskan di tempat kerja, sampai rumah itu meneng weh. Makanya jarang. Soalnya udah habis Pak, kata-katanya udah habis.
Udah capek banget itu kayaknya. Iya, coba kamu perhatikan ya. Kita ngomong-ngomong seperti ini ya. Nggak tahu ini sudah berapa ribu kata nih. Sampai di rumah pasti kamu kayak ya apa ya gitu. Udah lemah, letih, lesu gitu. Karena Iya. 7.000 kata-kata aku sudah dihabiskan di sini, Pak. Iya, oke Zah. Jadi apapun yang kita obrolkan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Mugaru Lover semuanya dan bisa mengobati kerinduan ya kepada Aziza. Kayak udah pada kangen banget ya ini. Nah, mungkin ada temanmu Zah yang kangen sama kamu Zah. Waduh, siapa tuh? Temanmu yang akrab siapa Zah? Yang Kelas 9 akrab. ini, di kelas 9 ini. Kelas 9, Bella. Bella. Kalau Bella ngelihat ini kamu mau bilang apa Zah? Apa ya, Pak? Iya. Kan jarang-jarang kamu kan sudah bilang ke ini kan. Apa ya, Pak ya? Bella itu hobinya apa sih? Bella, hobinya, Pak. Hah. Apa ya, Pak ya? Kurang tahu, Pak. Hah. Soalnya apa ya, Pak? Dia jarang apa ya, Pak? Kayak nunjukin gitu loh, Pak, hobinya gitu, Pak. Oh. Mungkin hobinya scroll TikTok kali ya, Pak. Oh, scroll TikTok. Karena ya, Pak, mesti saya itu lihat DM TikTok ya, Pak. Iya. Mesti selalu dikirimin video-video aneh gitu. Kayak hari-hari terus kayak ada bocil-bocil yang nggak jelas gitu. Iya. Saya tontonin gitu. Selain Bella siapa? Virus. Virus. Oh iya virus. Oke. Terus yang ketiga, Sahla pasti. Salah. Oh iya, Sahla. Udah tahu, Pak, ini. Iya, karena Panu lihat dulu. Oh, ini circle ini. Kalau Sahla itu sering Panu godain. Sahla, oh cocok engko nek anu. Acak kenapa, Pak? Jangan kena gondok. Oke, sampai di sini dulu saja. Dan ini pastinya bukan yang terakhir ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ketika pulang dari sekolah. Karena ini anak-anak ini pulang dari sekolah ini kayaknya banyak sibuk loh, Zah. Iya, Pak. Iya. Apalagi Cuma kamu ini yang ICU pengangguran ini. kayaknya. Iya. Untung aja ya aku pengangguran jadi aku bisa masuk ke YouTube-nya Presenter Mugaru lagi. Alhamdulillah ya Allah. Oke, Zah, terima kasih ya atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Akhirnya saya Pak Nur Dan aku Aziza. mengucapkan terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.